Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini silakan. Baiklah, dengan doa mudah-mudahan kita semuanya dalam pembelajaran nanti lancar tiada halangan. Amin. Untuk selanjutnya yaitu mengisi kehadiran ya di WA. Bisa masuk, Pak. Di WA. Kemudian sambil ngisi daftar hadir, silakan rapikan pakaian, posisi tempat duduk, kegiatan pembelajaran, cari jaringan yang kuat, jaringan jaringan agar nanti pembelajarannya. Terus untuk selanjutnya yaitu materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan tanya ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Saya Muhammad. Nabi Muhammad. Kitab Injil. Nabi Isa. Ya, kitab Zabur. Nabi Daud. Karina Saril. Pak saya. Apa Deni? Apa Deni? Nabi Daud. Ya, untuk pretest itu isinya silahkan klik link di WA group atau di chat. Itu di chat itu ada itu. Isi dengan tepat dan dengan benar. Nah, untuk selanjutnya silakan baca kompetensi dasar ya. Yang pertama yaitu meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Empat, menyajikan dan bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang. Diskusi identifikasi untuk menyampaikan tujuan pembelajaran ditulis nggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha pada kesempatan. Silakan simak video berikut ya. Simak dengan sama dengan perhatian. Nanti untuk didiskusikan. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, pertanyaannya, kenapa khamar itu dilarang? Yang pertama, meminum khamar adalah perbuatan keji
dan perbuatan setan. Setan bermaksud untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Jadi ketika kita meminum khamar, maka hilanglah kesadaran kita. Ketika hilang kesadaran kita, maka akal kita pun menjadi hilang. Maka kita akan menjadi makhluk yang tidak berakal, yang dinamakan apa? Ada yang tahu? Binatang. Kedua, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamar dan konsumsi narkoba. Dari sisi medis, bahwa minum itu berdampak negatif terhadap tubuh, apalagi narkoba. Narkoba itu sangat berbahaya bagi tubuh karena itu menurunkan fungsi dan kualitas dari tubuh kita. Sekarang kita akan membahas perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi disebut juga dengan maisir atau taruhan. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat 6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tadi itu ada musuh bagi kita ke depan. Tapi pemenang Coba kamu perhatikan orang yang berjudi, ketika terdengar azan, maka mereka akan lupa dengan ibadah kepada Allah. Orang-orang yang suka sabung ayam, ketika mendengar azan, mereka menjadi tuli telinganya karena terlalu asik dengan permainan yang mereka lakukan. Yang ketiga, menekan kemungkinan. Banyak orang yang berjudi menjadi jatuh miskin dan akhirnya keluarga di rumah itu menjadi sengsara karena habis dipakai. Nah, sekarang kita akan tentang pertengkaran. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik seperti dalam surah Al-Hadis dari Ibnu Majah dikatakan Anil Bara ibni Azib bin anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nah, sekarang kita akan melihat aspek pembunuhan dan pertengkaran dari sisi undang-undang ya. Karena orang yang bertengkar itu pastinya dia akan melanggar undang-undang. Ini adalah pasal 184 KUHP. Yang pertama, seseorang pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lain. Jika tidak melukai tubuh pun, ini bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dan yang paling parah adalah yang waibat. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam pidana atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Maka hukum pidana pun ini sangat berat bagi pelaku pertengkaran dan pembunuhan. Nah, sekarang apa saja ancaman Allah bagi orang-orang yang bertengkar? Satu, terhalangnya masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, pintu surga pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ancamannya adalah neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Ini dalam Quran surat 93. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, selalu jauhi minuman keras, narkoba, dan perjudian. Kemudian pertengkaran. Assalamualaikum. Nah, karena tadi video sudah kita saksikan, dan sekarang yaitu jurnal. Silakan dibaca ya. Jurnal ini silakan dibaca. Silakan dibuka suaranya. Apakah sudah menyimak video dan artikel? Kalau sudah diskusi, silakan presentasi ya. Dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1 siapa? Silakan. Cepetan ya. Silakan. Satu. Apa sih? Kamu kayak satu.
maunya semua. Gimana ini? Ya, silakan. Cepetan gantian temannya nanti. Ayo Arti cepetan, minuman sudah keras siang. adalah etanol atau bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Ya, lanjut. Minuman keras juga dapat menyebabkan kelainan keragian, penurunan atau cara lain. Adapun juga diartikan setiap permainan yang memiliki harapan menang, tetapi hanya tergantung pada peruntungan yang dapat direncanakan atau diperhitungkan lebih dulu. Pertengkaran sering disebut juga dengan konflik, yaitu perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat suatu hubungan tidak berfungsi dengan baik. Udah, Pak. Kelompok 2. Minuman keras. Barang-barang yang memabukkan tersebut dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental orang yang mengonsumsinya. Dampak pada fisik antara lain badan menjadi lemas, sensitivitas saraf menghilang, dan kesehatan menurun. Pengaruh pada mental seseorang yang kecanduan antara lain jiwa menjadi lemah, moral menyimpang, tidak memiliki semangat hidup, rasa tanggung jawab menjadi hilang, dan sekolah menjadi berantakan. Mabuk-mabukan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Cobalah renungkan betapa sedih orang tua ketika melihat anak yang menjadi tumpulan harapan masa depan ketagihan minuman keras, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan belajar. Mari kita selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari minuman keras. Bisakanlah untuk selektif memilih pergaulan dan mencari informasi jenis-jenis minuman yang menyehatkan. Mengapa selektif memilih pergaulan? Apakah kita diperbolehkan memilih teman? Maksud dari selektif memilih pergaulan bukan berarti membeda-bedakan teman dari segi kekayaan, kepandaian, atau paras wajah. Akan tetapi, memilih teman yang memiliki perilaku baik, akhlak al-karimahnya tidak memberi pengaruh negatif dan membuat lalai dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, juga harus waspada terhadap minuman yang terindikasi mengandung alkohol. Kadang-kadang remaja memiliki keinginan untuk mencoba-coba. Tetapi ingatlah bahwa minuman keras meskipun sedikit hukumnya haram. Jangan sampai hanya karena penasaran ingin mencoba sesuatu yang baru atau ingin dianggap sebagai remaja masa kini, mencoba-coba minuman keras. Kehebatan remaja bukan karena berperilaku menyimpang seperti minum minuman keras dan memakai narkoba. Remaja dikatakan hebat apabila ia berprestasi dalam pelajaran sekolah, mengembangkan bakat, minat, dan rajin beribadah. Kelompok 3. Judi. Sebab budiman ajaran Islam juga melarang kita melakukan perjudian. Judi merupakan permainan yang menggunakan uang
merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Di dalam perjudian, pemenang akan mendapatkan sesuatu yang berlipat dari miliknya semula, sehingga mengandung unsur untung-untungan dalam kegiatan ini. Seseorang yang kecanduan judi akan senantiasa menghayal untuk memiliki kekayaan banyak, tetapi malas untuk bekerja memiliki harapan. Semua dan yang lebih memperhatikan adalah akan membuat seseorang lalai terhadap tugas utamanya. Jika ia seorang pelajar, kewajiban utama untuk belajar akan terbengkalai. Apabila ia seorang kepala keluarga, kebiasaan judi akan menyita waktunya untuk mencari nafkah bagi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5-90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Melalui ayat ini, Allah SWT melarang kita untuk melakukan segala bentuk perjudian. Allah SWT bahkan menggolongkannya ke dalam perbuatan kotor yang berasal dari bisikan setan. Allah SWT menghendaki kebaikan bagi manusia sehingga memberikan petunjuk untuk menjauhi perbuatan setan. Karena setan adalah musuh nyata manusia. Setan akan terus menggoda manusia agar terjerumus dalam kesesatan. Para siswa, biasakanlah untuk bekerja keras saat ingin meraih sesuatu. Kesuksesan dan kekayaan tidak dapat dipertaruhkan di meja judi. Apabila ingin memiliki uang banyak, langkah terbaik adalah giat belajar, bekerja keras, dan rajin menabung. Kelompok 4 Rizka Ayu. 4. Selain minuman keras dan judi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi untuk menjauhi pertengkaran. Manusia diciptakan untuk saling mengenal dan bergaul dengan baik. Akan tetapi ada kalanya dalam pergaulan terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan, dan hal-hal yang menimbulkan permusuhan, bahkan sampai pada menghilangkan nyawa seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zukhruf 43-58, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau Dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan untuk itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ada kalanya orang yang di dalam hatinya tersimpan keinginan untuk membantah kebenaran, cenderung senang bertengkar. Padahal itu pertengkaran membawa akibat yang tidak baik. Coba perhatikan, apakah orang yang sedang bertengkar akan saling bicara santun dan lemah lembut? Tidak, bukan. Mereka sama-sama berteriak keras meskipun sedang berdekatan. Dapat membayangkan berapa energi yang harus dikeluarkan untuk membantah-bantahan untuk bertengkar. Padahal seharusnya energi itu dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya belajar, ibadah, membantu orang, dan sebagainya. Akibat pertengkaran sangat beragam, antara lain permasalahan tidak terselesaikan, memutuskan tali turahmi, terdapat rasa dendam, sebagainya. Biasanya terjadi di kalangan pelajar serta contoh upaya penyelesaiannya. Silakan. Bagian yang rumpang, kosong isi. Skema ini dapat salin di buku tulis dan diisi sebanyak yang ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang hidup rukun dan menjaga kedamaian. Apabila terdapat
kesalahpahaman ataupun permasalahan hendaknya diselesaikan dengan kepada dingin melalui dialog atau musyawarah. Nah, sekarang telah mengetahui bahwa pertengkaran, perkelahian, tawuran, dan sejenisnya adalah perbuatan tidak terpuji. Lakukan harus bertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. Kelompok 5, Fika Selvia. 5. Hikmah pelarangan minuman keras dan judi dan pertengkaran. Siswa budiman, pada hakikatnya jika Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan, hal itu bukan karena untuk membatasi mengengkangkan manusia, akan tetapi di balik larangan tersebut tersimpan hikmah yang luar biasa bagi manusia sebagai tanda Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hikmah larangan minuman keras. Minuman keras mengandung bahaya yang sangat besar. Di antaranya ialah 1. Bahaya terhadap kesehatan, 2. Bahaya terhadap akal, 3. Bahaya terhadap harta benda, 4. Bahaya terhadap masyarakat, 5. Bahaya terhadap jiwa, 6. Bahaya terhadap agama karena dapat merusak ibadah. Hikmah larangan berjudi. 1. Terhindar dari kerusakan yang bersifat agamis berupa ibadah pada Allah SWT. Berkurangnya iman. 2. Terhindar dari kerusakan yang bersifat duniawi, menimbulkan permusuhan di antara pejudi, merusak rumah tangga, menimbulkan kemiskinan, pekerjaan atau belajar terlantar, dan lain-lain. C. Hikmah larangan pertengkaran. 1. Hidup saling mengenal dan mengasihi. 2. Membuat masyarakat hidup aman. 3. Tercipta rasa damai. 1. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan Frikoatif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Judi adalah setiap permainan yang memiliki harapan menang, tetapi hanya bergantung pada beruntungan, yang tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan lebih dulu. Pertengkaran sering disebut juga konflik berupa perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat suatu hubungan tidak berfungsi dengan baik. 2. Minuman keras. Khamr dan zat-zat yang memabukkan adalah haram karena termasuk perbuatan keji. Judi menyebabkan seseorang senantiasa berkhayal, malas bekerja, memiliki harapan semu, dan lalai terhadap tugas utama. 4. Pertengkaran menyebabkan saling berumusan permasalahan, tidak terselesaikan, pemutusan tali silaturahmi, serta terdapat korban, timbul rasa dendam, dan sebagainya. 5. Allah SWT sangat mengasihani manusia sehingga melarang minum minuman keras, berjudi, dan bertengkar karena ketiga perbuatan tersebut sangat merugikan dan membahayakan manusia. Udah, Pak. Sudah. Baiklah, ini yaitu post-test ya. Pak. Silakan isi post-test yang ada di grup ya. Kemudian penilaian sikap. Pak. Penilaian sikap yaitu sangat baik, diskusi bagus, presentasi bagus. Nanti post-test ketika sudah selesai, insya Allah juga bagus. Pembelajaran yang akan datang yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang pertemuan yang akan datang yaitu IPK-nya menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkan dengan membaca materi, artikel, jurnal, video pembelajaran di YouTube ya, yang akan datang ya. Baiklah, kita simpulkan bersama dari beberapa diskusi, beberapa presentasi, artikel, jurnal, video pembelajaran. Akhir kita simpulkan bersama. Yang pertama, yaitu minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi adalah setiap permainan yang memiliki harapan menang, tetapi hanya gantung pada
peruntungan yang tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan lebih dulu. Pertengkaran sering disebut juga konflik berupa perselisihan yang bersifat memusuhi, membuat suatu hubungan tidak berfungsi dengan baik. Minuman keras, homer, dan zat-zat memabukkan adalah haram karena termasuk perbuatan keji. Judi menyebabkan seseorang senantiasa berhayal, malas bekerja, memiliki harapan semu, dan lalai terhadap tugas utamanya. Pertengkaran menyebabkan saling bermusuhan, permasalahan tidak terselesaikan, pemutusan tali silaturahmi, serta terdapat korban timbul rasa dendam, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengasihi manusia sehingga melarang minum minuman keras, berjudi, dan bertengkar karena ketiga perbuatan tersebut sangat merugikan dan membahayakan manusia. Nah, itulah beberapa kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan kesimpulan tadi, pembelajaran tadi, ilmu yang telah kita dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa. Doa mulai. Pendidikan ini bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan bagi masyarakat pada umumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.